Di sebuah sudut dunia yang tersembunyi, berdiri sebuah komunitas yang mengklaim diri sebagai penyelamat umat di akhir zaman. Dipimpin oleh seorang pria karismatik yang dianggap suci, Jihad Ummah tumbuh menjadi sebuah dunia dalam dunia, penuh aturan, ritual, dan rahasia kelam. Namun, di tengah keyakinan yang membutakan, lahir dua sosok yang mulai mempertanyakan segalanya. Inilah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan pencarian kebenaran. Yang berbeza, yang bodoh, akan tersinggung dan akan merenung. Walaupun terasa pahit, adalah ubat yang diperlukan merawat dan menyembuh. Muhammad Walid Mahdi Ilman adalah seorang pemimpin karismatik dari aliran Jihad Ummah. Ia menerapkan berbagai aturan dan tradisi yang tidak lazim kepada para jamaahnya. Hal-hal seperti penggunaan kursi singgasana bak seorang raja, tradisi cium kaki, meminum rendaman air kakinya, hingga aturan-aturan lain yang oleh banyak umat Islam dianggap menyimpang. Karena praktik-praktik itu, Jihad Ummah membangun kompleks khusus yang terisolasi, hanya dapat diakses dengan menyeberangi sungai menggunakan perahu. Walid terus menekankan bahwa dunia tengah berada di era akhir zaman dan bahwa para pengikut Jihad Ummah akan terselamatkan dari kesesatan dunia luar. Ia bahkan mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi, pemimpin yang dinanti dalam kepercayaan akhir zaman Islam. Yang diperlukan sebab bila Walid cuba menyampaikan kebenaran yang berbeza, Suatu ketika, seorang gadis bernama Baiduri datang bersama ibunya ke pengajian Jihad Ummah. Baiduri, lulusan sekolah dakwah Islam di Mesir, segera merasakan keganjilan saat prosesi cium kaki dan minum rendaman air kaki Walid berlangsung. Ia bersikeras bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk penyimpangan, bahkan terus mengajak ibunya untuk segera pergi. Namun sang ibu justru membela tradisi tersebut, menganggapnya sebagai bentuk mencari berkah dari Walid. Terpaksa, Baiduri akhirnya mengikuti prosesi itu. Tapi alih-alih mencium dan meminum air rendaman kaki Walid, Baiduri malah menyiramkan air dari tangannya ke wajah Walid. Kejadian ini sontak membuat para jamaah marah. Sang ibu buru-buru menarik Baiduri pergi dari tempat itu. Peristiwa itu membuat gempar seluruh jamaah. Salah satu istri Walid mengusulkan bahwa keganasan Baiduri akan hilang jika ia segera dinikahkan dengan salah satu jamaah Jihad Ummah. Sebagian istri Walid mendukung ide ini, namun sebagian lainnya menolak, menganggap bahwa pernikahan bukanlah solusi. Baiduri yakin bahwa ajaran Jihad Ummah menyimpang jauh dari ajaran Rasulullah. Namun sang ibu justru menuding Baiduri tidak tahu apa-apa dan menganggap Walid lebih memahami kebenaran agama. Pertengkaran itu berakhir tanpa penyelesaian. Baiduri akhirnya memilih mengalah demi menjaga hubungan dengan ibunya. Sementara itu, isu perjodohan Baiduri terus bergulir. Bahkan muncul kekhawatiran di kalangan istri-istri Walid bahwa Walid sendiri mungkin akan menikahi Baiduri. Jika itu terjadi, salah satu dari 4 istri Walid harus diceraikan. Mengingat dalam Islam, poligami dibatasi maksimal 4 istri. Bagi saya muka ke dia. Je, 3 malam dengan dia tau. Kita ni dibawa macam tepung kayu. Dah lah, tak cakap pasal ni je lah. Di dalam rumah tangga Walid sendiri, sudah lama terpendam rasa ketidakadilan. Giliran jatah tidur yang tidak adil membuat salah satu istri akhirnya berani angkat suara. Namun, bukannya Walid introspeksi, istri yang bersuara malah dituduh dikuasai emosi dan iri hati. Sebagai hukuman, ia diasingkan ke sebuah tempat bernama Labuan. Di saat bersamaan, rumah tangga Ibu Baiduri juga berada di ujung tanduk. Suaminya menganggap istrinya lebih mementingkan Jihad Ummah ketimbang keluarga hingga akhirnya menjatuhkan talak 1. Sementara itu, Baiduri tetap teguh menolak rencana perjodohan yang dipaksakan kepadanya. Jihad Ummah punya aturan ketat soal hubungan laki-laki dan perempuan. Pernah ada sepasang remaja yang hanya saling jatuh cinta tanpa ada tindakan fisik, tetapi mereka tetap dijatuhi hukuman cambuk. Dalam tradisi Jihad Ummah, perjodohan harus melalui majelis khusus. Di sana akan diumumkan siapa yang dijodohkan dengan siapa. Baiduri semakin muak ketika menyaksikan sendiri bagaimana gadis-gadis remaja dipaksa menikah dengan lelaki tua hanya karena mereka dianggap sudah menjadi syekh dalam jamaah. Menurut ibunya, para syekh itu adalah sebaik-baiknya lelaki. Namun bagi Baiduri, semua itu tetap tidak masuk akal. Suatu hari, Hambali kembali dari Yaman. Ia adalah putra dari Saifullah, salah satu orang kepercayaan Walid. Saifullah, yang diam-diam ingin menjadi penerus Walid, bahkan berbohong dengan mengaku sering bermimpi bertemu Rasulullah demi memperkuat posisinya. Saifullah juga berharap Walid akan menjodohkan Baiduri dengan putranya, Hambali.
Ia yakin dengan ilmu yang dibawa Hambali dari Yaman, kekuasaan jihad ummah akan makin meluas. Beberapa kali Hambali mulai curiga. Baiduri terlihat berbeda, seolah menyimpan misi rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. Saat Baiduri berusaha mencari bukti dari dalam dan Hambali mulai meragukan kebenaran yang diajarkan ayahnya, satu demi satu rahasia jihad ummah mulai terkuak. Tapi waktu mereka tak banyak, Walid mulai curiga. Akankah Baiduri dan Hambali mampu mengungkap kebohongan ini, ataukah justru mereka akan terjerat lebih dalam ke dalam jaringan sesat jihad ummah? Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya, Ritual Rahasia dan Mata-Mata di Dalam Pondok.